Kalian pernah ketemu tipe orang yang kayak gini nggak saat ujian? Yang dimana di situ kalian udah capek-capek belajar semalaman non-stop sampai begadang dan akhirnya berhasil dapetin nilai 90, tapi di sisi lain ada anomali yang belajarnya pas malam aja dan bahkan nggak belajar sama sekali. Dan gongnya dia malah dapetin nilai 95. Dan orang kayak gini memang beneran ada di dunia nyata ya. Salah satu alasannya adalah karena dia memang pinter dari sananya. Dan alasan keduanya adalah karena dia tahu teknik belajar yang efektif. So, di beberapa menit berikutnya, aku bakalan kasih tahu hacks belajar apapun 10 kali lebih cepat. Tapi, sebelum aku kasih tahu kalian 5 poin itu, aku bakalan jelasin dulu alasan kenapa kalian butuh waktu yang lama buat belajar. You never learn what you actually learn. Contohnya gini, saat kamu belajar fisika, kamu udah setengah mati ngehafalin berbagai macam rumus, simbol-simbol aneh, panjang, ribet. Tapi sebenarnya, kamu nggak ngerti apa yang lagi kamu pelajarin. Kamu ngehafal rumus pemuaian, tapi kamu sendiri nggak tahu pemuaian itu apa, kenapa bisa terjadi, dan gimana cara kerjanya. Kamu tahu rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu. Tapi kamu nggak ngerti kenapa rumusnya bisa kayak gitu. Kenapa jarak dibagi waktu? Kenapa bukan jarak dikali waktu? Karena dari awal, kamu langsung loncat terumus, tanpa ngerti how things actually works. Apakah kamu beneran paham? Atau cuma ngerasa paham? Disinilah teknik Feynman kepake. Setiap kali kamu belajar sesuatu, jangan berhenti dibaca atau hafal. Tapi coba jelasin ulang konsep itu pakai bahasa kamu sendiri. Seolah-olah kamu lagi ngajarin orang yang sama sekali belum ngerti. Kalau kamu masih perlu istilah ribet atau muter-muter buat ngejelasinnya, itu tandanya kamu belum paham. Orang yang beneran ngerti justru bisa jelasin hal rumit dengan cara sederhana. Makanya, setelah belajar, tutup bukunya, terus tanya ke diri kamu sendiri. Kalau aku harus jelasin ini ke orang lain sekarang, bisa nggak? Poin kedua ini namanya chunking. Chunking itu teknik belajar di mana kamu nggak nyoba ngerti semuanya sekaligus, tapi kamu mecah materi yang ribet jadi bagian-bagian kecil. Soalnya, otak kamu itu nggak kuat nerima terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Begitu kamu maksa baca satu bab panjang tanpa berhenti, yang masuk cuma dikit. Dengan chunking, kamu fokus ke satu potongan kecil dulu, satu konsep dulu, satu subbab dulu, sampai kamu beneran paham. Poin ketiga ini namanya spaced repetition. Spaced repetition itu teknik belajar di mana kamu nggak ngandelin satu kali belajar panjang, tapi ngulang materi dengan jarak waktu tertentu. Jadi bukan dihafalin terus dalam satu hari, tapi diulang beberapa jam kemudian, besoknya, lalu beberapa hari setelahnya. Active recall itu teknik belajar di mana kamu ngetes ingatan kamu sendiri. Jadi setelah belajar, kamu tutup bukunya dan coba ingat lagi apa yang barusan kamu pelajari. Atau coba latihan soal dengan ngerjain soal tanpa lihat catatan. Cara ini mungkin kerasa lebih susah dan bikin gak nyaman. Tapi justru disitulah belajar beneran terjadi. Setiap kali kamu berusaha nginget tanpa contekan, otak kamu lagi diperkuat. Kalau kamu cuma baca ulang, otak kamu santai, dan kamu cuma ngerasa paham. Active recall bikin kamu tahu bagian mana yang beneran kamu ngerti dan bagian mana yang belum. Jadi waktu belajar, kamu nggak kebuang percuma.